para wakasek yang lain yang saya tidak bisa menyebut satu persatu. Salah satunya yang sudah saya lihat Pak Roni ya, Pak Roni SPD, Wakasek Kesiswaan, Bapak Isman, PD, Wakasek Sarana, dan satu lagi Pak Budi, mungkin tampak belum hadir Pak Budi ya. Dan teman-teman sahabat yang saya hormati dan saya banggakan, dalam kesempatan hari ini saya dipercaya untuk membawakan MC, yaitu ada beberapa paparan yang mungkin akan disampaikan oleh para pembicara. Namun sebelumnya saya sebutkan, sebelum saya utarakan susunan acara, mari kita sama-sama dengan mengucapkan basmalah bersama dalam acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya baiklah Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, dalam kesempatan ini akan bacakan yaitu susunan acara sebagai berikut hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga adalah sambutan sekaligus pemaparan dari Ibu Waka Kurikulum sekaligus tentang pemaparan pengelolaan kinerja atau PMM. Kemudian yang kelima adalah pemaparan P5 kewirausahaan yang mungkin akan langsung dibawakan oleh Ibu Mira. Kemudian dan terakhir tanya jawab dan tutup. Baik, untuk waktu karena beliau sudah tampak hadir, untuk mempersingkat waktu dan kami mohon kepada Bapak Presidennya untuk memberikan sambutan dan arahannya. Untuk itu kami persilakan. Hatur nuhun Pak Agus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wasillah nikmatillah wassalatu wassalamu alaihi washabihi wa malah. La haula wala quwwata illa billahil azim. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, para wakasek, ibu bapak guru hebat yang pada malam hari ini kita bisa bergabung di kegiatan di komunitas pembelajar. Semoga semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Bapak ingin sampaikan bahwa memang komunitas pembelajar kita ini harus senantiasa semakin maju, semakin hebat, dan tindak lanjut dari PMM ini nanti akan menyangkut kepada kinerja kita melalui SKP. Dan alhamdulillah di bulan Februari ini kita akan memulai untuk diskusi ya bersama kepala sekolah, dan nanti ada tim kaitan dengan persiapan pelaksanaan observasi kelas ya oleh guru masing-masing yang sudah dijadwal oleh kurikulum dan sudah dipersiapkan. Oleh karena itu, untuk memperkuat pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar, khususnya di SMA Negeri 5 Kota Sukabumi ini, kita berujuk kepada Peraturan Permen PAN RB 1 2023 dan Dirjen 7667 yang kaitan dengan bagaimana PMM ini akan menjadi payung hukum kita dalam melaksanakan tugas kita melalui SKP di semester 1 ini ya, begitu. Nanti akan berakhir pada di bulan Juni ya. Oleh itu, Ibu Bapak nanti akan mendapatkan kembali rapot guru ya, yang isinya adalah tentang kinerja ya, begitu. Praktik kinerja, perilaku kinerja, pengembangan profesi, dan akuntabilitas ya, begitu. Oleh itu, kepada tim, terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, khususnya di semester 1 ini, bisa berjalan dengan baik dan lancar. Semoga kegiatan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kepala SMA Kota Sukabumi yang selalu setia hadir. Sepanjang ingatan saya dalam acara ini, Bapak ini selalu hadir ya.
Jarang-jarang kepala sekolah biasanya kalau sudah rapat meninggalkan begitu saja. Tapi beliau alhamdulillah bisa hadir terus memantau kegiatan ini dan selalu memberikan arahan dan masukan yang luar biasa positif. Kemudian untuk mempersingkat waktu, selanjutnya yaitu acara yang ketiga, sambutan sekaligus pemaparan dari Ibu Wakak Kurikulum dan tentang pemaparan bagaimana pengelolaan kinerja PMM ini. Untuk itu kepada Ibu Patra kami persilakan. Ya baik, terima kasih Bapak Agus. Izin saya ingin menyampaikan pemaparan kepada yang terhormat Bapak Dr. Kohar Pradisa, kepada Ibu Bapak guru hebat semuanya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali ya setelah kemarin libur untuk kegiatan. Sebenarnya bukan libur untuk kegiatan ya, libur panjang ya. Jadi sekarang kita bisa memulai kembali kegiatan rutin kita di komunitas belajar. Adapun tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, jadi saya hanya ingin memberitahukan kembali saja kalau untuk jadwal sudah tertera di kedinasan, di mana di surat tersebut sudah jelas ada tanggal-tanggal. Kita mulai dari diskusi dengan kepala sekolah bersama KMP, lalu selanjutnya ada pendampingan dari Bapak dan dari tim observer. Di situ juga sebetulnya jadi sebelum pendampingan bisa ngobrol-ngobrol dulu mungkin sebelumnya sama siapa yang akan menjadi penilai kita. Selanjutnya yang harus disiapkan yaitu RPP 1 kali pertemuan. Mungkin itu saja. Dan dipersiapkan, memilih 1 perilaku dari 3 perilaku. Kalau masih bingung, nanti bisa sambil pendampingan kita diskusi kembali. Jadi kalau untuk yang harus wajib dipersiapkan untuk persiapan observer ke kelas yaitu RPP 1 kali pertemuan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kurikulum yang telah memberikan sambutan. Tapi pemaparannya belum ya Bu ya, atau mau lanjut saja Bu? Jadi bukan pemaparan, hanya mengumumkan bahwa di bulan Februari ini dimulai hanya pemberitahuan mungkin ya Pak ya, kegiatan diskusi dengan kepala sekolah, jadwal tertera di kedinasan, seperti itu. Mungkin Aigi ada yang mau ditambahkan? Izin Ibu, boleh? Mungkin ada Bapak Ibu yang bingung setelah kemarin mengajukan pengelolaan kinerjanya bagaimana begitu di aplikasi PMM-nya. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Ibu Bapak Wakasek yang saya hormati, beserta Ibu Bapak guru hebat. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa secara tatap maya. Bagi Bapak Ibu yang bingung langkah selanjutnya setelah diterima, divalidasi pengelolaan kinerjanya harus apa lagi sih? Nah, mungkin lagi sedikit menjelaskan di sini. Semoga terlihat jelas Bapak Ibu. Ya, apakah terlihat jelas Bapak Ibu gambarnya? Ya, terlihat jelas. Ya. Nah, setelah Bapak Ibu kemarin melakukan pengajuan di pengelolaan kinerja, maka ketika nanti Bapak Ibu mencek di aplikasi PMM-nya, pengelolaan kinerjanya, maka berikutnya adalah persiapan observasi yang tadi Ibu Patra sudah jelaskan, bahwa di sana Bapak Ibu harus memilih target perilaku, lalu upaya perilaku untuk mencapai target itu yang nanti didiskusikan ketika KGMP, sepakati jadwal, dan alhamdulillah sudah di-share juga rencana untuk observasi, unggah dokumen pendukung untuk hari observasi yang tadi RPP 1 pertemuan, dan nanti tunggu kepala sekolah melakukan observasi ke kelas sesuai jadwal yang
disepakati. Nah, setelah persiapan ini, langkah berikutnya adalah observasi kinerja Bapak Ibu. Di sini rinciannya melihat ketika observasi kinerja itu dilakukan, untuk dijadwalkannya kita mulai dari tanggal 29 Februari hingga akhir April Bapak Ibu. Sebetulnya kegiatan observasi ini sampai bulan Mei 2024, namun kita usahakan karena setelah langkah 2 ini diobservasi, masih ada langkah ketiga diskusi tindak lanjut, maka kita upayakan di bulan April untuk observasinya sudah selesai. Nah, nanti di diskusi ketiga, diskusi tindak lanjut ini, Bapak Ibu akan mencari tahu hasil penilaian observasi yang tentu saja dinilai oleh para observer. Berikutnya, Bapak Ibu mengemukakan apa yang menjadi tantangan ketika pembelajaran di kelas. Berikutnya, di sini ada pilihan tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan ini diarahkan untuk melakukan pelatihan mandiri PMM. Langkah keempat, di sini ada lakukan upaya tindak lanjut yang telah dipilih untuk menerapkan hasil diskusi sebelumnya. Tentu saja setiap langkah ini perlu didiskusikan dengan para observer Bapak Ibu. Jadi sambil terus berkomunikasi dengan Bapak Ibu observer. Dan langkah yang terakhir, refleksi tindak lanjut. Di sini tuliskan inspirasi apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah melakukan upaya, lalu tuliskan perubahan praktik apa, asalnya bagaimana, setelah diobservasi, ada perubahan yang ingin diupayakan di dalam kelas seperti itu. Memecahkan tantangan tersebut bagaimana. Jadi kurang lebih ada 5 langkah untuk refleksi tindak lanjut. Mungkin tampilan yang sekarang di aplikasi Bapak Ibu itu adalah yang persiapan observasi. Nah, kurang lebih nanti ketika Bapak Ibu membuka PMM akan muncul seperti Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu jika sudah mengklik mensepakati pengelolaan kinerjanya, maka akan muncul seperti ini. Di sana ada observasi praktik kinerja, ada pengembangan kompetensi, ada tugas tambahan. Nah, di sini Bapak Ibu jika mengklik cek langkah observasi, maka yang tadi ada 5 langkah di pengelolaan kinerjanya untuk sekarang itu adalah pra-observasi yang pertama ini, yaitu mengisi dokumen. Cara mengisi dokumennya, nah di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama, apa perilaku spesifik yang ingin Bapak Ibu pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, dimohon Bapak Ibu untuk berkomunikasi dengan para observer, apakah 2 atau 3 indikator atau hanya 1 indikator. Lalu apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mempelajari target perilaku. Ini juga diharapkan Bapak Ibu sudah mengisinya setelah sudah berkonsultasi atau sudah berkomunikasi dengan Bapak Ibu observer. Berikutnya jadwal observasi, ini yang tim kurikulum sudah berikan. Itu Bapak Ibu boleh mengisinya sesuai dengan apa yang sudah diberikan. Ataupun jika ingin mengajukan perubahan jadwal, maka dapat berkonsultasi dengan para tim observer. Lalu di sini ada unggah dokumen opsional. Di sini adalah RPP 1 pertemuan. Jadi untuk sekarang Bapak Ibu dapat berkomunikasi untuk indikator apa yang akan nanti ditampilkan ketika observasi. Gitu. Lalu bagaimana tampilan di Bapak Ibu penilai? Nah, di Bapak Ibu penilai itu nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada observasi kelas, misalkan ini ada yang mengajukan Jumat 9 Februari misalnya contohnya. Lalu kelengkapan dokumennya juga nanti ada nilai perilakunya, perilaku kerja yang dapat dibuka mulai 1 Mei 2024.
Jika Bapak Ibu mengklik observasi kelas di tampilan Bapak Ibu penilai, di sana ada nilai observasi. Nah, ini hanya muncul di Bapak Ibu penilai saja, Bapak Ibu. Jadi di aplikasi Bapak Ibu guru ini tidak muncul rubrik-rubrik ini. Ini hanya di Bapak Ibu penilai saja. Apa yang menjadi penilaiannya? Contohnya seperti ini. Di sini guru melakukan strategi pembelajaran yang responsif terhadap peserta didik. Apakah sudah dilakukan, belum dilakukan, atau sedang dilakukan. Nah, ini bisa dinilai ketika observasi itu dilakukan. Jadi diharapkan Bapak Ibu terus berkomunikasi dengan para observer untuk mencapai nilai terbaik di pengelolaan kinerjanya. Mungkin sekian Bapak Ibu, terima kasih, semoga jelas. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih untuk Ibu Pakar Kurikulum dan stafnya Bapak Egy yang telah memberikan gambaran tentang mengenai PMM tersebut. Dan barangkali nanti tinggal mempraktekkan ya. Kalaupun misalnya di sini belum pada mengerti, biasanya terutama usia semacam saya ini lebih baik praktek Om Egy gitu ya daripada mendengar langsung gitu. Kalau praktek kan minimal ada yang tidak ngerti bisa ditanyakan, mungkin teman-teman juga gitu. Baik Bapak Ibu guru hebat, dalam kesempatan hari ini kita beranjak kepada acara yang berikutnya, yaitu pemaparan tentang P5 yang mungkin akan disampaikan oleh Ibu Mira. Kepada Ibu Mira kami persilakan untuk memberikan materi tersebut. Baik, terima kasih Pak Agus atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakasek, kurikulum dan para waka yang lainnya, beserta Bapak Ibu guru yang hadir pada malam hari ini. Untuk mengefisiensikan waktu, mungkin saya akan langsung saja mungkin ya ke maksud saya untuk hari ini sebagai pemateri, ingin membahas tentang P5 kewirausahaan. Untuk slide-nya Pak Rifki boleh ditayangkan. Nah baik, sebelumnya Alhamdulillah tadi juga sudah terlaksana ya sosialisasi P5 kewirausahaan untuk guru dan wali kelas 10. Untuk selanjutnya kita akan langsung bahas saja. Nah ini dia selayang pandang tentang modul P5 kewirausahaan ya. Untuk temanya adalah menanamkan jiwa wirausaha siswa untuk mempersiapkan masa depan yang mandiri dengan tema Semanli Berjaya Berwirausaha dengan Kekayaan Kuliner Nusantara. Untuk pelaksanaannya akan dilaksanakan pada hari Senin sampai dengan Jumat tanggal 19 sampai 23 Februari 2024. Untuk selanjutnya, nah kebetulan di sini kami punya jargon Bapak Ibu ya, semoga jargon atau yel-yel ini bisa jadi doa ya, yang bunyinya seperti ini. P5 kewirausahaan berkaya dengan kuliner Nusantara. SMA Negeri 5 Kota Sukabumi, jaya, jaya, jaya. Adapun maksud dan tujuannya adalah dengan kuliner Nusantara kita bisa berkarya banyak loh begitu, dan semoga siswa di masa depan nanti menjadi wirausahawan yang berjaya atau sukses ya, dan semoga bisa memberikan manfaat untuk sekolah kita. Seperti itu Bapak Ibu jargon filosofi di balik jargon yang kami buat. Selanjutnya Pak Rifki. Nah, izinkan Kak saya memperkenalkan tim penyusun untuk modul P5 ini. Yang pertama adalah saya, Mira Kusmianti Eskom GR sebagai ketua. Selanjutnya ada Ibu Dian Anggraini SPDMM, ada Bu Neng Den Parida. Boleh saya absen dulu teman-teman saya. Ibu Dian hadir? Belum nampak mungkin ya. Bu Neng Den hadir? Sambil rajaban ya benar ya. Bu Agnes hadir? Hadir. Alhamdulillah hadir. Ya, Pak Rifki hadir?
Hadir dong. Hadir ya, oke sedang bekerja. Dan Pak Hanung hadir. Hadir Bu. Gila ya, ini dua teman IT yang amazing ya, sangat andal sekali. Dan Pak Agus hadir pastinya ya menjadi MC pada malam hari ini. Dan Pak Rudi bagaimana, hadir atau tidak? Karena kebetulan beliau saat ini sedang mengalami musibah, Bapak Ibu, beliau rumahnya kebanjiran sampai semata kaki katanya. Kita doakan semoga Allah memudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, nah, adapun tujuan dari proyek ini adalah menanamkan jiwa kewirausahaan untuk mempersiapkan masa depan mandiri, menanamkan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan berwirausaha, serta menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang kuat, tangguh, mandiri, adaptif, kreatif, dan kekinian sesuai dengan amanah P5 ya. Oke, karakter P5. Dilanjut Pak Rifki. Nah, adapun untuk topik utamanya, kita ingin mengenalkan apa itu kewirausahaan, kemudian memberi tantangan kepada siswa untuk membuat karya tulis dengan tema kuliner Nusantara, kemudian membuat karya tulis digital, kemudian diakhiri dengan bazar kuliner Nusantara untuk panen karyanya. Nah, untuk selanjutnya, mungkin saya akan langsung membahas teknis ya Bapak Ibu. Kita akan langsung bahas slide tentang kerangka kegiatan. Boleh di next aja terus Pak Rifki, pelan-pelan aja. Oke, ini gambaran umumnya dilaksanakan selama 5 hari. Kemudian model pembelajarannya tatap muka, asesmennya ada individu dan kelompok, metode pembelajarannya ada diskusi, presentasi, dan juga pameran. Baik, boleh dilanjut lagi. Oke, ya ini ya dimensi profil pelajar Pancasilanya mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Oke, dilanjut sedikit lagi. Oke, satu lagi. Nah, kita langsung ke teknis ya Bapak Ibu. Untuk pembagian kelompoknya, di sini saya membuat 7 kelompok. Yang pertama ada kelompok produksi, kedua ada kelompok marketing, yang ketiga ada kelompok akunting, yang keempat ada kelompok dokumentasi atau YouTuber ya. Yang kelima ada kelompok advertising, yang keenam ada kelompok logistik, dan yang ketujuh adalah kelompok entertainment. Untuk rincian job deskripsinya ada di slide berikutnya. Baik ya, yang pertama untuk kelompok produksi, dia adalah kelompok yang bertanggung jawab untuk pengadaan produk. Produk itu bisa ada ya, bisa dengan membuat atau mencari ya. Mencari produk yang akan dijual. Jadi kalau anaknya mau bikin dari awal boleh, atau kalau misalkan tidak mampu untuk membuat, misalkan bakso gitu ya, kan belum tentu siswa bisa buat bakso gitu ya. Nah itu bisa juga mencari produsen yang bisa menjadi supplier. Contohnya misalkan nanti di belakang itu ada info kemitraan, salah satunya bisa juga order ke Pak Rudi, misalkan seperti itu ya. Jadi untuk pengadaan barang itu anak-anak bisa membuat atau mencari produk. Ya, kemudian menjaga stand saat penjualan di bazar. Jadi yang jualan adalah mereka, yang menjadi barang mereka adalah, dan menjaga stand juga mereka. Kemudian menyajikan menu utama yang nanti akan dibahas ya di slide berikutnya. Kemudian menyusun rancangan anggaran belanja dan harus berkolaborasi dengan tim akunting, karena tim akunting yang memegang uang. Nanti akan dibahas ya. Kemudian yang kedua itu ada kelompok marketing. Tugas mereka adalah mempromosikan produk dengan menyebarkan informasi, baik secara lisan maupun tulisan, seperti poster, hard file atau soft file ya, dan juga berkolaborasi dengan advertising. Tim advertising itu yang menyediakan posternya misalkan dalam bentuk soft file. Tugas dia adalah menyebarkan seluas mungkin ya ke teman-temannya, supaya teman-teman di luar kelas dia itu tahu bahwasanya dia dan teman-temannya akan berjualan di hari tersebut, dan apa yang akan dijualnya orang-orang itu tahu, salah satunya dengan melalui informasi dari dia.
Kemudian menyusun strategi penjualan. Mereka lah yang harus kreatif, jualannya harus ingin seperti apa, apakah hanya standby di bazar kah atau akan melakukan keliling kelas seperti itu ya. Kemudian juga menarik pelanggan untuk membeli produk ya dengan cara-cara kreatif mereka, baik misalkan pakai konten real dan lain sebagainya. Kemudian melayani pengantaran produk jualan. Jadi saya harap mereka juga menerima delivery order seperti itu ya. Kemudian untuk kelompok akunting mengumpulkan modal usaha untuk bazar per siswa 15.000. Ini adalah hasil dari diskusi kita ya, panitia. Nah, untuk 15.000 ini tidak akan diberikan kepada panitia, tapi akan dipegang oleh siswa. Misalkan kalau dalam satu kelas itu ada 40 orang, berarti modal itu standarnya satu kelas itu 600.000. Tersebut di P5 kewirausahaan. Kemudian untuk mendapatkan produk itu, Bapak Ibu, sebagaimana yang sudah didiskusikan tadi siang ya, itu anak-anak itu ya tergantung anaknya. Kalau anaknya kreatif, sebenarnya anak bisa mendapatkan produk dengan modal 0 rupiah. Misalkan mereka mencari supplier yang mempercayai mereka untuk menitipkan barangnya dan siswa hanya membayar barang yang terjual saja. Contohnya seperti itu ya, misalkan nih ada yang mau jualan kerupuk nih, insya Allah nih saya bisa titip 10, kalau lakunya 5 ya anak-anak tinggal jual 5. Itu adalah salah satu contoh. Jadi intinya untuk pengadaan barang itu tergantung kreativitas anaknya. Jadi semoga 600.000 itu adalah modal yang cukup ya. Kalau misalkan Bu saya mah satu kelas modalnya 1 juta, silahkan begitu ya. Yang pasti di sini kita tidak akan menekankan ya harus ada, tapi disarankan ada begitu. Saya rasa 15.000 itu semoga ya tidak keberatan, karena kan itu akan kembali lagi kepada siswa. Dan challenge-nya adalah, tantangannya adalah ya siswa itu harus bisa mengelola uang yang 15.000 itu agar kembali lagi kepada dia gitu ya. Dilanjut untuk job desk 4 kelompok berikutnya. Ada kelompok dokumentasi, tugasnya membuat konten video dengan tema kuliner Nusantara yang ada di Kota Sukabumi. Melakukan peliputan. Peliputan ini bisa dilakukan di luar sekolah maupun di dalam sekolah juga boleh ya. Kemudian videonya bentuknya horizontal dengan durasi 5-7 menit saja. Konsepnya bebas. Boleh dalam bentuk review makanan, tempat makanan yang recommended, tutorial membuat makanan juga boleh, atau wawancara pelaku usaha. Seperti itu. Untuk yang tim advertising, tugasnya adalah menyediakan poster, flyer, ataupun alat promosi lainnya. Kemudian mendesain spanduk ukuran 2x1,5 untuk digunakan saat bazar sebagai backdrop stand mereka. Ya. Kemudian desain di dalamnya memuat identitas kelas. Nah, pastikan kelas tersebut sudah punya nama badan usaha. Contohnya misalkan ya, kelas 10-1 itu mau bikin kedai X1 misalkan, itu contoh saja begitu ya. Boleh dicantumkan di sana, mau ada foto wali kelasnya boleh, foto siswanya boleh, dan yang pastinya foto produk yang dijual serta harga jualnya. Kemudian untuk tim logistik, dia adalah bertugas mengkonsep desain stand bazar. Kemudian memasang stand bazar di hari Rabu, menyusun daftar barang yang diperlukan untuk bazar dan membereskan stand bazar. Jadi di hari Rabu tim logistik adalah kelompok yang paling standby dari di awal acara sampai akhir acara. Dia yang bertugas
untuk membuat daftar barang apakah yang akan dibawa. Mudah-mudahan sih ya mereka Rp0 untuk memasang atau menata stand itu ya minimal taplak meja aja begitu ya, ataupun plastik. Jadi intinya kalau bisa sih Rp0 saja, 600.000 itu mereka kelola untuk produk begitu ya. Kemudian membuat yel untuk tim entertainment, kelompok entertainment tugasnya adalah membuat yel-yel kelas yang isinya adalah promosi juga begitu ya, yang akan ditampilkan saat pembukaan bazar nanti. Selanjutnya menyiapkan hiburan yang akan ditampilkan saat bazar. Kalau ada anak yang suka bernyanyi silahkan, ada yang mau menampilkan tarian boleh, ada yang mau puisi juga boleh, apapun itu hiburannya itu dipersilakan untuk mereka mengisi panggung acara di saat bazar nanti. Nah itu dia 7 job deskripsi dari masing-masing kelompok. Selanjutnya akan dibahas tentang susunan acara dari setiap harinya, gitu ya. Nah, adapun kerangka kegiatannya, hari pertama itu anak-anak menerima teori, kemudian hari kedua itu perencanaan, mereka merencanakan bazarnya akan seperti apa, kemudian hari ketiga itu persiapan, hari keempat itu adalah bazar untuk kelompok pertama, yaitu kelompok 10.1 sampai 10.6. Sedangkan yang lainnya itu diharapkan ya berpartisipasi menjadi konsumen begitu ya. Jadi mereka sesama kelas 10 itu harus saling mensupport ya. Temannya hari ini yang jualan kelas 11 sampai 10.1 sampai 10.6 yang jualan, yang beli utamanya adalah 10.7 dan 10.12. Untuk selebihnya mudah-mudahan kelas 11, kelas 12 dan juga Bapak Ibu guru juga berpartisipasi aktif untuk mensukseskan kegiatan bazar ini dengan membeli produk mereka ya. Kemudian sudah kami diskusikan juga ya, di sini saya sudah izin juga kepada kurikulum ya untuk mengundang barangkali ada orang tuanya, orang tua siswa yang mau jajan, yang mau ngeborong, boleh gitu ya, tapi sifatnya ini adalah boleh gitu, bukan harus. Kalau orang tuanya sibuk ya tidak bisa ke sekolah, tidak usah kita paksa. Karena apa? Tujuannya adalah semakin banyak konsumen yang datang, mudah-mudahan pelaksanaan bazarnya itu produknya itu cepat habis begitu, karena kebetulan di hari keempat itu kelompok kedua juga harus bersegera memasang stand untuk jualan berikutnya ya. Jadi di hari kedua yang jualan adalah kelas 10.7 sampai 10.12 dan konsumen utamanya ya supaya saling mensupport 10.1 sampai dengan 10.6 begitu. Dilanjut. Nah, ini rundown kegiatan untuk setiap harinya. Di hari pertama kita mulai dengan pembukaannya setelah apel pagi. Saya harap Bapak Kepala Sekolah berkenan untuk membuka acara tersebut ya. Kemudian jam 8.45 sampai 10.15 itu yang masuk adalah wali kelas ya, dengan beberapa kegiatannya yang sudah tercantum di sana. Kemudian ada setelah itu istirahat. Kemudian nanti anak melakukan asesmen awal ya melalui link quizzes. Kemudian melakukan literasi mandiri dengan membaca dan menyimak video tentang materi kewirausahaan dan kuliner Nusantara. Kemudian setelah itu diakhiri dengan membuat resume atau rangkuman begitu ya. Kemudian istirahat, setelah istirahat anak-anak mengerjakan lembar kerja 1 yang dimana kegiatannya adalah anak-anak bebas membuat sebuah karya seperti cerpen, puisi, poster, artikel, pop-up, dan lain-lain dengan tema kuliner Nusantara. Untuk selanjutnya, buat Bapak Ibu guru dan wali kelas yang memiliki jadwal di hari tersebut tidak usah bingung karena di sini kami sudah menyiapkan metrik dalam bentuk tabel begitu ya. Boleh di next. Namun mungkin ini kayaknya belum diedit ya karena tadi kebetulan terima kasih atas masukannya. Pak Riki boleh di next dulu ya. Oke, di hari kedua, terlewat ya kayaknya, boleh. Nanti ya di slide berikutnya, nanti saya bahas lagi maksud tabel tersebut. Nah ini dia oleh-oleh yang diharapkan di hari pertama itu kita dapatkan. Yang pertama adalah resume, kemudian untuk alurnya resume tersebut diupload ke Google Drive dan diberikan kepada guru yang saat itu menjadi fasilitator untuk diserahkan ke panitia untuk dinilai. Selanjutnya Pak Rifki. Oke ya, ini ya oleh-oleh yang diharapkan didapat di hari pertama, karena hari pertama itu pagi-pagi pembinaan wali kelas. Wali kelas itu sebagaimana sudah dibahas di forum tadi ya, tugasnya adalah merencanakan bersama murid-murid tentang apa yang akan dilaksanakan di panen karya. Nah, oke, oleh-oleh berikutnya yaitu formulir lembar kerja 1 berupa karya tulis siswa.
mau itu cerpen dan lain sebagainya. Kemudian juga ada form pembagian kelompok. Jadi di Senin pagi di hari pertama itu sudah terbentuk kelompoknya. Bapak Ibu wali kelas boleh menggunakan form tes minat bakat ya, supaya anak-anak juga punya gambaran sebelumnya ya. Sebelum nanti Bapak Ibu wali juga boleh membahas kembali job deskripsi yang tadi sudah dicantumkan di modul ya. Kemudian ada form rencana panen karya. Di sana diharapkan kelas tersebut sudah punya gambaran. Oh, nama badan usaha kita itu ini, produk yang akan dijual itu apa, kemudian modalnya dari mana, kemudian siapa yang akan mencari, konsep startnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu ya, itu oleh-oleh di Senin pagi. Jadi memang kita agak gercep ya Pak ya, karena hanya 5 hari begitu ya. Dilanjut. Nah, adapun untuk menu utama, alhamdulillah tadi sudah dilakukan pengundian ya Bapak Ibu. Untuk lebih detailnya, boleh di slide berikutnya, itu sudah saya tuliskan ya, hasil undian tadi ya. Untuk kelas 10-1 menjual bakso dan es doger. Jadi ada 2 menu utama yang harus dijual. Ini makanan tema Nusantara ya. Kemudian sisanya kalau misalkan mau menjual produk lain yang non Nusantara juga boleh, atau dalam bentuk aksesoris, barang, skincare dan lain sebagainya juga itu boleh. Tapi yang intinya yang akan dinilai utamanya adalah bagaimana kinerja anak-anak menjual gitu ya, kuliner Nusantara ini, karena tema kita kan kuliner Nusantara. Oke, kita kelompok 10-1 itu bakso dan es doger, 10 lumpia basah dan es cincau, 10-3 seblak dan es jeruk, 10-4 mie ayam dan es kelapa, 5 nasi ayam geprek dan es teh, 10-6 nasi goreng dan es sop buah. Di hari kedua ada 10-7 dengan jualannya cuangki atau bakso aci dan es doger, 10-8 soto dan es kuwut, 10-9 pempek dan es jeruk, 10-10 nasi ayam geprek dan es kelapa, 10-11 adalah siomay dan cendol dawet, 10-12 seblak dan sop buah. Bagaimana Bapak Ibu, apakah sudah ngiler mendengar menu-menu yang saya sebutkan? Ya, itu dia gambaran produk menu utama yang harus dijual oleh siswa-siswi kelas 10. Selanjutnya, nah, ini ya, di sini juga kami sudah menyediakan spreadsheet yang dimana ini bisa diakses oleh Ibu Wali Kelas, atau Ibu Wali Kelas boleh menyerahkannya kepada KM untuk tolong dituliskan produk apa aja yang akan dijual selain menu utama. Contohnya snack nih, kelas 10-1 berencana untuk menjual sosis bakar misalkan. Silahkan ditulis dan semua KM itu akan bisa melihat gitu ya, secara real time apakah di kelas lain juga ada yang jual sosis bakar. Kalau ternyata ada yang jual, itu terserah ya mau diganti produknya atau berdiskusi dengan kelas sebelah ya. Yang pasti sih karena ini 2 hari ya, jadi antara 10-1 sampai 10-6 itu pasti itemnya harus berbeda. Sedangkan 10-1 misalkan dengan 10-7 atau 10-10 itu boleh sama karena jualannya di hari yang berbeda. Ya, jadi ini bisa diakses ya, Google Spreadsheet-nya bisa menggunakan laptop ataupun di komputer di laptop juga boleh ya. Boleh dilanjut, mau jual skincare juga boleh dan lain sebagainya. Nah, di hari kedua pagi-pagi wali kelas masuk kembali. Jadi untuk guru yang di jam berikut jam tersebut ada jam, berarti boleh untuk tidak masuk ya, karena itu jamnya wali kelas. Tugasnya adalah berdiskusi tentang persiapan, mengecek seberapa jauh progresnya persiapan anak-anak dalam persiapan bazar, memastikan apakah produknya itu benar ada nih, pasti ada nih di hari H dan sebagainya. Kemudian sisanya adalah anak-anak mengerjakan tugas sesuai dengan job deskripsi masing-masing. Untuk selanjutnya di sini ada tabel ya, tabel metrik yang saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana setiap kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa itu juga tercatat di tabel ini. Selain itu juga ada kolom jam pelajaran ya, ini disesuaikan dengan jam sebagaimana hari biasa. Jadi ada jam ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, 8, 9, dan 10. Mulai dari 7.15 sampai dengan 15.30 ya.
Nah, kemudian ada juga kolom fasilitator. Nah, di sini saya sengaja dekatkan dengan jam, itu sebagai patokan untuk Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas 10. Apakah di jam ini kebetulan saya ada jam harus masuk atau tidak? Ternyata di jam ke-1 itu adalah tugasnya wali kelas. Oh, berarti Bapak Ibu guru yang punya jam di jam ke-1 ke-2 tidak usah masuk, begitu ya. Kemudian untuk yang punya jam di ketiga dan keempat diharapkan kehadirannya, ya. Karena di sini kami sangat membutuhkan bantuan dari fasilitator ya. Beberapa tugas juga sudah tercantum di sini di kolom tugas fasilitator. Contohnya misalkan di hari kedua itu guru membantu tim P5 untuk menginstruksikan 3 siswa kelompok dokumentasi untuk berkumpul di aula. Oh, mau ngapain? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Kemudian ada juga guru membagikan LK atau lembar kerja 2 begitu ya. Kemudian di jam terakhir misalkan nih ternyata yang masuk adalah guru karena wali kelas kebetulan di jam pagi saja. Nah, di guru jam terakhir itu ada tugas tolong kumpulkan lembar kerjanya begitu. Jadi selain mengsen itu juga barangkali ada tugas untuk mengumpulkan tugas, mohon bantuannya. Untuk selanjutnya sebagai teknis bagaimana, mau ditungguin kah atau ditinggal boleh gak? Kita lihat kondisi ya Bapak-bapak, Bapak Ibu, semoga anak-anaknya kondusif begitu ya. Nah, kemudian di sebelahnya itu juga ada tugas untuk tim P5 ya. Jadi teman-teman juga ada pedomannya ya. Kemudian ada keterangan-keterangan tambahan. Begitu ya. Kemudian selanjutnya. Nah, oke, tadi disebutkan bahwasannya di hari kedua di jam ke-3 ke-4 itu saya minta tolong untuk Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas untuk menginstruksikan 3 siswa dari kelompok dokumentasi atau kelompok YouTuber untuk datang ke aula. Untuk apa? Untuk menerima arahan dari panitia terkait dengan kegiatan syuting yang mungkin akan dilakukan di luar ya. Baik yang mau di luar atau di dalam, syutingnya itu di dalam kelas misalkan ya, tetap berkumpul begitu ya dengan instruksi sebagai berikut. 1, kumpul di aula 845. 2, menunjukkan surat tugas. Nah, di tabel hari pertama juga sudah diinstruksikan bahwasannya kalau mereka berencana mau liputan di luar sekolah, otomatis mereka kan keluar sekolah, maka harus menghubungi staf tata usaha untuk meminta surat tugas. Jadi insya Allah ya, siswa yang keluar sekolah itu aman ya, karena mereka membawa surat tugas dari kita ya, dengan ditandatangani oleh wakil kesiswaan, wali kelas, dan juga guru piket ya. Untuk prosedur sama, harus menggunakan surat itu juga ya, surat izin keluar dari guru piket. Kemudian harus menggunakan seragam. Nah, anak-anak harus menggunakan seragam nih, bikin kontennya. Membuat konten harus menggunakan bahasa yang baik. Kemudian siswa dilepas pukul 9.00 sampai dengan pukul 12. Dan diharapkan 12.30 itu mereka sudah kembali datang dengan membawa oleh-oleh apa? Video mentahan gitu yang nanti akan diberikan kepada temannya yang tidak ikut keluar untuk segera diedit. Begitu, memang kita kerjanya gercep, diharapkan seperti itu ya. Menunjukkan kembali surat tugas supaya kita yakin bahwasanya anak itu benar-benar mengunjungi tempat usaha tersebut. Mudah-mudahan dapat oleh-oleh tanda tangan dari ownernya atau minimal pegawainya seperti itu. Kemudian ini adalah SOP untuk pembuatan kontennya. Posisi video itu bentuknya horizontal, kemudian konsep kontennya bebas, mau review makanan boleh, mau review tempat makan yang recommended boleh, misalkan nih 5 tempat seblak yang recommended banget, misalkan itu contoh. Kemudian atau membuat tutorial pembuatan makanan aja, saya mah syutingnya mau di rumah saja, boleh. Kemudian atau melakukan wawancara pelaku usaha dan lain sebagainya. Itu bebas kontennya mau apa, yang penting tentang kewirausahaan. Untuk durasinya antara 5 sampai 7 menit saja, dan kita lepas siswa pada pukul 9 itu dengan doa semoga mereka kembali dengan selamat ya, dan kembali dengan selamat juga ke sekolah di waktu duhur seperti itu. Di next lagi. Sedikit lagi sih ya. Kemudian sama ya untuk itunya apa, alur kerjanya dikumpulkan ke Google Drive ya, kemudian diberikan kepada guru fasilitator. Kemudian di hari ketiga, karena kebetulan di 21 Februari itu kita juga melaksanakan PHBI, jadi kegiatan itu dilanjut pada jam 10.30. Di mana di sini yang memiliki peran utama adalah kelompok logistik. Mereka bertugas untuk menyiapkan stand bazar, yang dimana kegiatannya akan dilaksanakan di aula. Kemudian sudah berkoordinasi juga dengan
Wakasarpras ya untuk pengadaan bangku begitu ya. Kita akan ambil dari satu kelas saja dan insya Allah diambil dengan kondisi baik, dikembalikan juga dengan kondisi baik insya Allah ya. Pasti di sini kita akan memantau itu ya. Selanjutnya berikut ini adalah beberapa gambaran ya. Untuk SOP Bajar masih on proses, nanti akan segera saya share kembali begitu ya. Jadi SOP-nya secara tertulisnya akan saya buat segera. Kemudian ini adalah gambar tampak depan aula yang akan dijadikan tempat Bajar. Nah, jadi di sini pertama ada panggung ya, panggung hiburan ya. Namun di sini kita hanya menggunakan karpet merah saja ya, dengan menggunakan background di sampingnya. Oke, kemudian di sebelah kanan itu ada layar yang biasa kita gunakan. Kemudian kita hanya memfasilitasi proyektor, kemudian kita juga akan meminjam sound system ya, mikrofon dan juga speaker ya. Kemudian di sebelah sana itu ada 3 meja ya. Boleh dilanjut lagi untuk gambar berikutnya ya Pak. Ini untuk tampak depan ya. Nah, untuk dari tampak belakang, jadi di sebelah kiri ya, itu ceritanya siswa itu akan kami beri spot seluas 2x2 ya. Jadi hari Rabu nanti akan kita siapkan di tanda lakban hitam. Tugas mereka adalah mengambil bangku dan meja untuk dijadikan setan ya, dan juga menghiasnya. Selain menghias setan, siswa juga menghias meja untuk orang-orang yang mungkin ingin dine in atau makan di tempat, tapi hanya satu saja. Jadi 2 kriteria itu yang akan dinilai, setan dan juga meja saji begitu ya, kita sebutnya meja saji aja ya. Kemudian di sebelah kanan juga itu ada sama 3 meja ya. Misalkan nih di hari pertama 1, 2, 3 di sebelah kiri, 4, 5, 6 itu di sebelah kanan. Sisanya di belakang itu ya, di tembok belakang itu adalah tempat untuk memasang karya-karya siswa begitu ya, sambil makan bisa, sambil jajan bisa, sambil melihat karya-karya siswa. Seperti itu gambaran tentang aulanya. Kemudian, oke ya, ini dia untuk rundown acaranya. Diawali dengan pembukaan oleh kepala sekolah, kemudian penayangan video karya siswa, tema kuliner Nusantara. Dikarenakan kita di aula, tempatnya sudah pasti kita tidak mungkin untuk menampung 12 kelas di dalam satu aula ya. Tapi di sini ditugaskan perwakilan, setiap harinya itu perwakilan 5 orang untuk menonton video karya tim YouTuber atau tim dokumentasi. Kemudian setelah menonton video dokumentasi, dibuka dengan yel-yel yang dibuat oleh tim entertainment dan tadi. Kemudian pada tepat jam 9 itu Bajar sudah dibuka. Mudah-mudahan kalau ramai ya, saya harapkan sebelum jam 2 atau jam maksimal jam 2.30 itu produk anak-anak itu terjual dengan laris. Itu harapannya ya. Maka dari itu besar harapan mohon dukungannya dari Bapak Ibu guru untuk mengarahkan siswa-siswi khususnya kelas 11 dan 12 untuk sama-sama mensukseskan Bajar ini dengan membeli produk yang dijual oleh anak-anak yang berjualan pada saat itu. Ya, next. Di hari kelima juga sama ya. Rondonnya diawali dengan pembukaan yang akan dibuka oleh Ibu Wakakurikulum ya. Sisanya sama ya. Anak-anak menonton video ditonton oleh masing-masing 5 perwakilan kelas. Kemudian siswa yang Bajar itu menunjukkan yel-yel, kemudian langsung dibuka ya Bajarnya, mudah-mudahan laris manis begitu jualannya. Oke, ada sedikit lagi slide terakhir. Oke, ya ini dia gambaran kuliner Nusantara ya. Ini adalah aset negara kita ya Bapak Ibu yang harus kita lestarikan. Karena kalau bukan kita siapa lagi begitu ya. Makanya saya semangat KWU hari ini tuh itu ya. Nah, itu ya supaya kita menjadi berkontribusi dalam melestarikan budaya. Selanjutnya, di slide berikutnya adalah slide tentang informasi kemitraan. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mau berpartisipasi untuk melakukan pengadaan produk, boleh dicantumkan saja namanya di sini, boleh hubungi saya supaya anak-anak tuh tahu, oh kalau perlu bakso bisa loh ke Pak Idoy, kalau perlu bakso itu bisa loh ke mie ayam, kalau perlu kerupuk bisa ke Ibu Mira gitu ya, atau kalau perlu apa lagi ya, perlu abon, nah itu bisa ke Ibu Wati juga ya, dan lain-lain. Boleh siapa aja yang boleh ya. Oke, akhir kata slide terakhir. Selamat berkarya. Nah, itu dia gambaran teknis P5 kewirausahaan. Mohon maaf Bapak Ibu apabila dalam penyampaian
materi ada kekurangan. Kalau misalkan ada waktu, mungkin kita ada buka sesi tanya jawab. Karena waktunya hanya 4 menit lagi, maka dari itu saya kembalikan kepada MC Bapak Agus. Baik, terima kasih Bu Mira atas paparannya yang begitu mendetail. Tapi mungkin ada yang tidaknya nih, ada yang pengen ada yang ditanyakan. Ini masih ada kesempatan waktu 5 menit aja. Kita buka sesi 5 menit ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan, ada pertanyaan, silakan. Ya, kami persilakan untuk ada yang pertanyaan, silakan. Langsung saja pertanyaannya. Bu Wati, kami persilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini sebagai wali kelas luar biasa ya, tugasnya cukup berat ya Bu Mira ya. Ada 7 tema ya, 7 kelompok ya yang harus dibagi di kelas, dan mungkin itu akan dibagi di hari Senin. Dari banyak macam yang harus dijual, ini kan jualannya ada yang bakso, ada yang empek-empek gitu Bu Mira ya. Apakah ada range harga, misalnya apakah harganya harus disepakati semua, atau misalnya harga diserahkan kepada produknya atau ke ini tiap kelas masing-masing gitu Bu Mira? Baik, maksudnya jangan sampai di kelas ini harganya terlalu mahal, di sini misalnya terlalu, ada kesepakatan harga nggak misalnya untuk kayak bakso lumpia basah misalnya di harga berapa gitu, atau yang esnya di harga berapa gitu Bu Mira? Ya baik. Halo rapat gitu. Langsung boleh itu aja. Di mute Bapak. Silakan dijawab aja Bu langsung. Pak Agusnya di mute. Halo? Ya, siap. Agak menggema tapi tidak mengapa. Jadi kalau rapat tadi sih tidak ada yang harga yang semoga anak-anak itu bisa mengelola dengan baik, karena saya rasa mereka pun bisa menentukan harga dengan bijak. Ada yang memilih adalah teman mereka ya. Dan sebenarnya mereka jauh lebih tahu berapa untuk produk ini. Maka ini saya juga tidak bisa menekankan harus segini harganya. Kalau misalkan dirasa harus, ya mungkin aja akan kita diskusi nanti apakah range-nya ditentukan atau dibebaskan saja, karena tantangan ini full yang untuk 600.000 harus dibagaimanakan itu benar-benar diserahkan. Jadi kalau misalkan dirasa boleh kita diskusikan dengan kelompok sebelum nanti kita cantumkan di Jadi 600.000 untuk khusus yang aja yang ya. Boleh diulang Bu? 600.000 itu untuk produk makanan yang akan kita olah ya. Atau termasuk dengan dekor dan lain sebagainya. Baik. Jadi 600.000 itu mereka ya dibelikan alat pelengkap misalkan mangkoknya, sendoknya itu dari misalkan 600.000 itu. Tapi kalau untuk banner, insya Allah tidak usah ya Bu Ibu, karena biasanya itu sekolah memfasilitasi pengadaan banner tersebut ya, sebagaimana
Mana hasil diskusi tadi bersama Bapak Ibu guru, wali kelas 10 dan juga kurikulum. Seperti itu, jadi 600.000 itu toh untuk mereka jualan aja. Kalau misalkan mau bikin poster Bapak Ibu, boleh tinggal di print aja ya. Kalau memang butuh print out, boleh di lab komputer. Jadi untuk banner itu tidak harus ngambil dari 600.000 itu. Jadi murni tuh mau 600.000, mau 500.000, mau 200.000 per kelas, itu benar-benar diolah oleh siswa begitu ya. Tidak ada biaya untuk banner atau poster dan sebagainya. Mau ngeprint silakan ngeprint aja ya, mudah-mudahan stok kertas kita ada begitu. Terima kasih Bu Mira. Ya, baik Ibu Wati, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menambahkan sedikit tadi ya, berdasarkan sosialisasi ya, tadi dengan para wali kelas ada kesepakatan untuk diundi kuliner apa yang mungkin akan disajikan oleh masing-masing kelas gitu. Kebetulan Bu Wati kebagiannya tadi apa 10.3 ya kalau nggak salah Bu Wati itu ya? 10.2 Pak. Oh 10.2 ya. Nah, itu tadi diundi akhirnya keluarlah kuliner yang telah disepakati bersama gitu. Tapi itu nanti bergantian mungkin ya. Tapi mudah-mudahan saja nanti kalau ada yang tidak memahami untuk para ibu ataupun bapak wali kelas, silakan langsung ditanyakan kepada panitia dan insya Allah panitia bisa menjelaskan untuk permasalahan di Bajar ini ya. Dan seperti biasa untuk hari Senin sampai hari-hari yang mungkin akan dilaksanakan dalam 5 ini, mudah-mudahan kita mendapatkan kelancaran semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mungkin ada yang penasaran bertanya lagi? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada tambahan mungkin dari yang lain, silakan. Sebelum ditutup. Baik, kalau tidak ada, terima kasih Bapak Ibu guru hebat dalam kesempatan hari ini mengingat waktu sudah melebihi target. Terima kasih atas kehadirannya, juga untuk kesediaannya mendengarkan paparan baik itu yang disampaikan dari mulai awal sampai akhir, dan alhamdulillah kita mendapatkan keilmuan atau ilmu atau sharing tambahan dari teman-teman. Ilmu itu datangnya dari siapa saja, yang penting bermanfaat bagi kita. Baik, terima kasih. Dengan ucapan alhamdulillah bersama, maka acara ini kami tutup dengan mengucapkan surat alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Dan bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.